Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Pada pembahasan kali ini, kakak akan menjelaskan apa itu sudut, cara memberi nama sudut, dan jenis-jenis sudut. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah beberapa aktivitas atau suatu objek yang membentuk sudut. Misalkan pada gambar seorang pemanah, sudutnya itu terbentuk di antara tangan dan badan pemanah. Kemudian, kalau pada laptop, sudutnya itu terbentuk di antara layar laptop dengan keyboard laptop. Masih banyak sekali aktivitas atau objek yang kita temui yang bisa membentuk suatu sudut. Lalu, apa sih sudut itu? Nah, adik-adik, sudut ialah suatu wilayah yang terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Besar sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Penulisannya seperti itu ya. Kemudian, sudut diberi simbol seperti itu. Nah, adik-adik, secara matematis, suatu sudut dapat digambarkan seperti berikut ini. Nah, ini adalah contoh suatu sudut. Selanjutnya, kita belajar istilah-istilah yang ada pada sudut. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh sudut. Nah, yang perlu kalian ingat, yang pertama, yaitu ada kaki sudut. Kaki sudut adalah garis pembentuk sudut. Nah, yang disebut dengan kaki sudut di sini ada garis AC dan AB. AC dan AB merupakan kaki sudut. Kemudian, ada titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan kedua kaki sudut. Nah, yang disebut dengan titik sudut itu di sini. Titik A sama saja dengan titik sudut. Selanjutnya yaitu ada daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Nah, di sini daerah sudutnya yaitu daerah alfa. Daerah alfa ini disebut dengan daerah sudut. Adik-adik, sekarang kita belajar cara memberi nama suatu sudut. Nah, gambar ini merupakan sudut. Kira-kira gimana ya cara memberi nama sudutnya? Untuk memberi nama suatu sudut itu ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu berdasarkan kaki sudutnya. Nah, berdasarkan kaki sudutnya, sudut tersebut dapat kita beri nama sudut BAC atau sudut CAB. Nah, coba kalian perhatikan. Berdasarkan kaki sudut, untuk penulisan namanya, titik sudutnya itu selalu diletakkan di bagian tengah. Jadi, sudutnya itu bernama sudut BAC atau sudut CAB. Nah, cara yang kedua yaitu berdasarkan titik potong atau titik sudut. Berdasarkan titik sudutnya, sudut tersebut dapat kita beri nama dengan sudut A. Kemudian, cara yang ketiga berdasarkan daerah sudut. Nah, kalau berdasarkan daerah sudut, sudut tersebut dapat kita beri nama dengan sudut alfa. Kita coba lagi. Di sini ada sebuah sudut. Sebutkan nama sudut berdasarkan gambar di samping. Nah, adik-adik, tadi cara memberi nama sudut ada 3 cara, yaitu berdasarkan kaki sudutnya, berdasarkan titik sudutnya, atau berdasarkan daerah sudutnya. Jadi, sudut tersebut dapat kita beri nama dengan sudut KLM atau sudut MLK. Yang kedua, sudut tersebut dapat kita beri nama dengan sudut L atau
Sudut tersebut kita bisa beri nama dengan sudut beta. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Adik-adik, jenis-jenis sudut itu ada berbagai macam. Kalian perhatikan ya penjelasan dari kakak. Yang pertama yaitu ada sudut lancip. Sudut lancip besar sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Gambarnya seperti ini. Jadi besar sudut lancip itu lebih besar dari 0 derajat tapi kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku yaitu tepat 90 derajat. Gambar sudut siku-siku seperti ini. Yang ketiga yaitu ada sudut tumpul. Besar sudut tumpul antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi besar sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Yang keempat ada sudut lurus. Besar sudut lurus yaitu tepat 180 derajat. Sudutnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada sudut refleks. Besar sudut refleks itu lebih dari 180 derajat. Ini contoh sudut refleks. Jadi kalau besar sudutnya itu lebih dari 180 derajat itu disebut dengan sudut refleks. Nah, kemudian adik-adik, kalau satu putaran penuh itu 360 derajat. Sekarang kita coba ke contoh soal, yaitu tentang sudut dan besar sudut. Soal yang pertama, tentukan jenis sudut berikut. Ada 4 soal. Soal yang pertama, sudut ABC besarnya 115 derajat. Kira-kira ini termasuk sudut apa ya? Tadi ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut refleks, atau sudut lurus. Ya, benar sekali. Sudut ABC besarnya 115 derajat. Nah, ini merupakan sudut tumpul. Kemudian yang B, sudut KLM besarnya 63 derajat. Ini termasuk sudut lancip. Yang C, sudut PQR besarnya 209 derajat. Nah, kalau yang ini termasuk sudut refleks karena besarnya itu lebih dari 180 derajat. Yang keempat ada sudut XYZ besarnya 93 derajat. Nah, kalau 93 derajat ini termasuk sudut tumpul. Kita coba contoh yang kedua. Berapakah besar sudut berikut? Ada 4 soal. Soal yang A yaitu setengah sudut siku-siku, yang B 1/3 sudut lurus, yang C 2/3 putaran, yang D 1/2 sudut siku-siku. Nah, adik-adik, untuk mencarinya kalian itu harus tahu kalau sudut siku-siku besarnya 90 derajat, sudut lurus besarnya 180 derajat. Nah, kalau putaran besarnya yaitu 360 derajat. Kita coba ke soal yang A. Setengah sudut siku-siku. Berarti sudut siku-siku itu 90 derajat. Setengah dikali 90 derajat. Hasilnya yaitu 45 derajat. Yang B, 1/3 sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Berarti 1/3 dikali 180 derajat. Hasilnya yaitu 60 derajat. Yang C, 2/3 putaran. Ingat, kalau putaran itu 360 derajat. Berarti 2/3 dikali 360 derajat. Kita sederhanakan dulu, 3 dan 360. Hasilnya yaitu 120. Berarti 2 dikali 120 hasilnya 240 derajat. Nah, berarti 2/3 putaran itu sama saja dengan 240 derajat. Selanjutnya, 1/2 sudut siku-siku. 1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa.
yaitu menjadi 3/2. Nah, sudut siku-sikunya yaitu 90 derajat. Kita sederhanakan 90 dibagi 2 hasilnya 45. 3 dikali 45 hasilnya 135 derajat. Berarti 1/2 sudut siku-siku itu sama saja dengan 135 derajat. Nah, adik-adik, kalau 135 derajat itu sudut apa? Ya, benar sekali. 135 derajat itu sama saja dengan sudut tumpul. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Silakan kalian kerjakan dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya adik-adik. Soalnya, tentukan apakah sudut di bawah ini termasuk sudut lancip, tumpul, atau refleks. A. 3/5 sudut lurus. B. 2/3 sudut siku-siku. Nah, berarti kalian harus cari tahu dulu berapa besar sudutnya. Baru kalian bisa menentukan jenis-jenis sudutnya. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.